Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Rizda Harisma selaku moderator dari kelompok 5. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu Anggita Tidar Widianti, Angga Saputra, Duan Indrawanda Kurnia, Inggi Yudi Setiawan, Rizda Harisma, dan Muhammad Aryansyah. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang pertimbangan kuliner untuk para penuaan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Anggi. Untuk Anggi dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan itu ada 20 strategi dan kegunaannya itu mengatasi perubahan selera dan atau bau. Perdebatan masih ada tentang penurunan rasa dan atau bau pada penuaan, terutama ketika hal itu terjadi dengan frekuensi dan rasa dan atau bau mana yang menurun sebelum yang lain. Akan tetapi secara umum diterima bahwa sebagian besar sistem tubuh menurun seiring dengan penuaan, termasuk sistem sensorik dengan berbagai kemungkinan akibatnya. 20 strategi komosensori ini bersifat universal dan dapat dibuat khusus untuk kondisi tertentu dan atau penyakit jika diindikasikan. Selain itu, banyak informasi kuliner dan nutrisi yang terkandung dalam bab ini untuk secara kolektif membantu memandu orang lanjut usia, penyediaan perawatan mereka, anggota keluarga, dan profesional perawatan kesehatan untuk biar dan obat menjadi makananmu. Strategi pertama, perkuatan rasa dan makanan. Jika rasa dan atau bau menurun seiring bertambahnya usia dengan memperkuat rasa makanan dan minuman, makanan dan minuman tersebut mungkin lebih menarik dan diinginkan untuk dikonsumsi. Bahan-bahan beraroma ini membantu membuat makanan biasa menjadi lebih menarik dengan memperkuat aroma, warna, rasa, tekstur, dan atribut lainnya. Contoh hidangan yang berguna yang menggabungkan bahan-bahan ini yaitu 1. Chutney. Chutney biasanya mengacu pada sekelompok bumbu manis dan pedas. Ini mirip dengan relish dan salsa. Chutney biasanya berisi buah atau sayuran cincang segar dan bumbu. Gunanya dengan hidangan jenis India seperti pada kari, roti, keju, dan atau daging dingin. Seperti roti lapis, telur, hewan buruan, domba, babi, dan unggas. Seperti makanan pendamping atau dengan roti pita seperti saus celup. 2. Kaulis. Kaulis adalah saus kental yang dipadukan dengan bubur dan saring buah-buahan dan atau sayuran. Perbedaan kaulis dan saus adalah saus merupakan cairan yang sering dikentalkan untuk digunakan sebagai bumbu atau pelengkap makanan. Sebuah kaulis sayuran sering disajikan hangat dengan sayuran dan atau daging dan juga dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk saus atau sup lainnya. Warna dan rasa kaulis sering kali menggunakan bahan utama kegunaannya. Gunakan kaulis buah untuk makanan penutup seperti blueberry, cranberry, raspberry, dan strawberry. Kaulis di atas cheesecake, crepes, es krim, solve, jeruk, pancake, atau waffle. Guna kaulis sayur untuk hidangan daging atau sayuran seperti kaulis tomat untuk ikan bakar, pasta, atau sup tomat. Strategi kedua, gunakan herbal dan rempah-rempah kuliner. Strategi kuliner lainnya untuk mengubah rasa dan atau bau selama penuaan adalah penggunaan bumbu dan rempah kuliner. Beberapa orang yang menua mungkin tidak terbiasa dengan rangkaian produk yang tersedia, baik segar maupun kering. Mereka mungkin lebih terbiasa dengan garam dan merica, setangkai peterseli, irisan lemon, atau mungkin garam berbumbu yang digunakan untuk membumbui dan atau menghiasi makanan. Pertama, herbal, kuliner jamu. Kuliner adalah
tanaman aromatik, daun batang, dan bunganya digunakan dalam memasak dan memanggang untuk memberi rasa. Dibandingkan jamu biasanya digunakan untuk mengobati penyakit, hampir semua bagian tanaman digunakan. Kedua, bumbu kuliner adalah biji, kulit kayu, akar, dan atau buah beraroma kuat yang digunakan untuk menambah rasa dan aroma pada hidangan. Yang ketiga, herbal kuliner, campuran dan aplikasi kegunaan. Meskipun beberapa herbal mungkin umum seperti basil, dill, paterselil, atau oregano, yang lain mungkin tampak tidak biasa seperti ketumbar, kuaci, lemon balm, atau tarragon. Strategi ketiga, fokus pada metode memasak dengan panas lembab. Strategi ketiga untuk meningkatkan indera perasa dan pencium saat menua adalah dengan fokus pada memasak dengan panas lembab. Secara umum, orang yang menua bisa mendapatkan keuntungan memasak dengan panas lembab, metode yang mencakup mendidih, merebus, mendidih, dan mengukus untuk melunakkan makanan dan membantu mengunyah dan menelan. Teknik kombinasi seperti merebus dan rebusan dan memasak lambat mungkin juga disukai secara keseluruhan. Metode memasak dengan panas lembab mungkin bergantung pada kaldu, air, atau uap, dan metode tersebut seringkali memerlukan rendaman makanan dan bahan-bahan dalam bahan cair khususnya. Strategi keempat, ciptakan makanan nyaman yang sehat. Ada makanan dan minuman tertentu yang dapat memberikan kenyamanan selama proses penuaan, membangkitkan kenangan indah, dan memberikan keeleganan untuk kondisi tertentu dan penyakit. Mereka cenderung menjadi makanan favorit sejak masa kanak-kanak yang memiliki hubungan positif dengan rumah, keluarga, atau teman. Banyak orang dihibur atau ditenangkan oleh pengalaman makanan yang asin, halus, lembut, manis, atau tidak beraturan, seperti yang dapat ditemukan dalam makanan saus apel, kentang tumbuk, dan puding dengan kualitas somatosensori oral atau rasa mulut. Isyarat penciuman seperti pengalaman dalam aromaterapi mungkin juga dianggap menenangkan, seperti teh aromatik hangat atau minyak esensial. Selai atau pengawet buah asli atau madu dapat digunakan dalam jumlah sedang jika kalori gula memungkinkan, atau tambahkan 1 atau 2 sendok mentega kacang ke dalam sereal matang. Adonan pancake atau waffle untuk meningkatkan nutrisi, rasa, dan atau teksturnya. Bagi orang yang lebih suka kopi, pertimbangkan kopi beraroma seperti kayu manis atau vanila untuk membantu menahan kepahitannya. Untuk orang yang harus mengontrol kolesterol mereka, pilih putih telur yang dapat ditemukan dalam bentuk cair atau bubuk di banyak pasar. Ekstrak kayu manis, pala, dan atau maple atau vanila dapat ditambahkan ke dalam campuran putih telur untuk meningkatkan rasa. Resep untuk French toast gandum utuh dengan pir dalam anggur merah. Menu dan resep yang menarik bagi penuaan menyajikan French toast dengan kolak anggur merah. Alih-alih telur, makanan berprotein matang lainnya dapat ditambahkan ke oatmeal atau biji-bijian matang lainnya seperti farro atau quinoa, seperti ayam panggang, ham, atau tahu. Alih-alih telur, makanan berprotein matang lainnya dapat ditambahkan ke oatmeal atau biji-bijian matang lainnya seperti farro atau quinoa, seperti ayam panggang, ham, atau tahu. Buah rebus dapat memberi taburan yogurt rendah lemak dan taburan kacang cincang untuk lauk yang lebih lengkap. Buah-buahan kering seperti ceri, cranberry, atau kismis menawarkan warna dan tekstur tambahan dan nutrisi seperti beta, karoten, kalsium, dan lain-lain. Setelah itu, selai kacang dicampur dengan saus apel atau bubur pisang berubah menjadi saus kaya nutrisi untuk irisan buah segar, biskuit, graham, atau wafer.
kue ulang tahun. Cobalah bagian tepung kue gandum utuh yang diperkaya dengan kacang tanah, biji-bijian, atau bibit gandum fos dengan krim keju, rendah lemak, atau ricotta yang diencerkan, bukan krim mentega. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Angga. Untuk Angga, dipersilahkan. Strategi 5. Rencanakan dan persiapkan makanan dan cemilan. Jika lansia tinggal di fasilitas perawatan, maka menu siklus protokol medis atau ketersediaan staf dapat menentukan makanan dan kehidupan mereka. Pola makanan individual seperti bebas gluten, rendah lemak, rendah natrium, dan lainnya mungkin memerlukan makanan dan minuman standar. Ada 4 contoh, seperti roti pisang atau zucchini dengan krim keju, rendah lemak, dan irisan apel hangat. Frittata putih telur dengan potongan kangkung atau bayam. Oatmeal dengan pisang dan yogurt rendah lemak. Selai kacang di atas roti gandum dan dengan irisan persik. Salad ayam, telur, salmon, atau tuna dengan saus salad berbahan dasar yogurt. Sup ayam dengan escarol atau sawi dan cellini atau kacang Great Northern. Yang terakhir, salad buah segar dan kering dengan saus asam manis dan wijen atau biji bunga matahari. Penuaan gizi dan pangan, smoothie kopi dengan pisang dan yogurt rendah lemak, serta serbuk kayu manis atau pala. Kocok selai kacang dengan susu rendah lemak atau yogurt dan dedak atau bibit gandum. Smoothie buah dengan buah beri dan pisang dengan atau tanpa suplemen protein. Oleskan selai kacang atau biji seperti almond atau bunga matahari pada apel atau pir yang diiris tipis. Saus kacang hitam atau merah refried dengan salsa dan keripik jagung tawar. Irisan tomat dan keju mozzarella yang ditumpukan dengan pesto dollop. Keju herba rendah lemak yang dapat dioleskan di atas kue atau kerupuk beras merah mini. Ikan kaleng seperti herring, sarden, salmon, atau tuna di atas roti gandum hitam tipis. Untuk menerapkan daftar ini lebih lanjut dan membangun menu harian yang sehat. Pilih satu item dari setiap kategori makanan atau cemilan. Usahakan untuk tidak mengulang ramuan pada makanan berikutnya. Misalnya meskipun seseorang mungkin menikmati telur frittata untuk sarapan dan salad telur untuk makan siang. Atau sup miju-miju saat makan siang dan cabai kacang untuk makan malam mungkin diulang-ulang. Strategi 6. Ciptakan cemilan. Penciptaan makanan genggam atau makanan kecil yang menarik dan lezat untuk orang tua sangat mirip dengan apa yang dibutuhkan memberi makan anak-anak. Cemilan untuk penuaan harus mudah ditangani dengan konsumsi tanpa peralatan makan perak. Yang pertama, roti manis, buah, dan sayur seperti wortel atau zucchini, biskuit keju, pancake, scone, dan muffin kecil. Dari gandum utuh juga merupakan makanan jari. Mereka mungkin dihangatkan sebelum disajikan untuk meningkatkan rasa. Yang kedua, roti jari seperti roti pita atau tortilla pada gandum utuh. Dapat dipotong menjadi 4 bagian atau diiris. Dan jika mengunyah, tidak menjadi masalah. Panggang perlahan seperti dengan atau tanpa tambahan lemak seperti minyak beraroma. Yang ketiga, sereal, granola, dan bar pengganti makanan harus cukup lembut dan nyaman untuk dikunyah. Yang keempat, buah jari seperti pisang, anggur, irisan apel, atau pir dan irisan jeruk dapat dikupas dan diiris cukup tipis untuk pengunyahan yang cukup dan untuk mencegah tersedak. Strategi 7. Manfaatkan makanan dengan tekstur yang dimodifikasi. Masalah lain dengan makanan bertekstur yang dimodifikasi
mungkin berkaitan dengan kecepatan penerapan makanan, penolakan atau kelambatan makan, kesulitan makan sendiri atau tidak kooperatif. Ini mungkin karena penyakit degeneratif yang mempengaruhi pengunyah atau menelan, demensia atau akibat stroke. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Inggi. Untuk Inggi, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan strategi 8. Strategi 8, sertakan makanan dan minuman berserat tinggi. Pertimbangkan camilan berserat tinggi seperti berondong jagung atau keripik panggang yang dibuat dari kacang-kacangan. Kacang menyebar seperti buncis atau menambah warna, serat, kelembaban, rasa dan tekstur pada roti, biskuit, dan atau sayuran mentah atau setengah matang. Gantikan beras merah dengan nasi putih dalam beberapa resep, termasuk lauk pauk berbahan dasar biji-bijian atau makanan penutup. Gunakan 1 cangkir nasi merah untuk salad nasi dengan cincang sayuran segar. Meskipun jus buah jeruk atau cuka direkomendasikan untuk membantu mencerahkan makanan, potensi perubahan tekstur ini harus dipertimbangkan untuk tampilan dan konsistensi resep akhir. Sertakan kulit buah atau sayur bila memungkinkan, seperti kulit apel di saus apel, digosok kulit wortel, atau mentimun dalam salad, dan kulit persik, pir dalam atau plum dalam salad buah. Strategi 9. Kurangi total lemak dan beralih ke lemak, minyak, dan kandungan lemak lain. Penuaan gizi dan rasa. Sebagai penyedap rasa, lemak dan minyak memiliki kemampuan untuk membawa rasa, meningkatkan rasa, dan memperkaya tekstur. Lemak biasanya melapisi bagian dalam mulut dan mendorong aromatik untuk bertahan lebih lama. Sejumlah senyawa, aroma, dan rasa yang mudah menguap larut dalam lemak. Inilah salah satu alasan beraroma seperti bawang putih dan bawang bombay ditumis dengan sedikit lemak atau minyak untuk melepaskan cita rasanya di awal resep, dan mengapa lemak digunakan untuk mengolesi ikan, unggas, atau bahkan daging selama proses memasaknya. Sebagai bahan utama, lemak cenderung memberikan rasa yang kaya di mulut. Lemak juga tampaknya menimbulkan suara dengan menghilangkan suara. Semua lemak dan minyak dalam resep untuk menghemat kalori atau gram lemak. Rasa dan tekstur resep serta daya ingatnya mungkin menurun. Hewan yang diberi makan rumput mungkin lebih ramping dengan sedikit lemak, sehingga metode memasak yang digunakan mungkin memerlukan lemak kelembapan, atau keduanya. Metode lain untuk mengurangi lemak total atau mengubah jenis lemak dari asam lemak jenuh menjadi asam lemak tak jenuh, mayones. Gunakan mentega almond, humus, yogurt Yunani, tawar rendah lemak, alpukat tumbuk, mustard, minyak, zaitun, pesto, mayones rendah lemak, saus salad, atau mayones vegan. Untuk mayones biasa dengan resep serupa. Gunakan susu bebas lemak atau rendah lemak. Keju cottage sebagai lemak atau rendah lemak yang dicampur dan diencerkan. Susu krim evaporasi, susu skim bubuk yang diuapkan kembali atau susu almond, beras atau kedelai tanpa pemanis untuk susu murni dalam resep yang setara. Strategi 10. Turunkan sodium dan gantikan makanan dan minuman asin dengan bahan sodium yang dikurangi. Garam harus ditambahkan ke daging sebelum dimasak, karena rasa asin bisa meresap lebih banyak daripada saat ditaburkan selama proses memasak. Selama bahan asin lain ditambahkan seperti saus, tomat yang secara alami lebih tinggi natrium, tidak diperlukan garam tambahan. Ingatlah bahwa garam adalah mineral yang membantu mengubah reaksi kimia dalam makanan. Menambahkan bahan-bahan yang lebih hambar, kaya bertepung, atau tidak berbumbu untuk meningkatkan volume total hidangan. Jadi, sedikit keju
parmesan perut atau parut dapat digunakan di atasnya. Tetapi ini juga merupakan sumber natrium. Keseimbangan resep dengan asam atau lemak tambahan, seperti minyak zaitun atau cuka, jika kalori memungkinkan. Memberi resep menjadi 2 dan perbaiki jumlah garam dalam setengah resep sehingga ada batch kedua untuk menyesuaikan jika perlu. Menghapus beberapa bahan yang mungkin tidak terpengaruh oleh penggaraman berlebih, seperti daging rebus atau kacang-kacangan, lalu gunakan kembali dalam media natrium rendah, seperti kaldu tanpa garam atau kaldu. Gunakan saus rendah natrium, encerkan yang asli, dan balut dengan minyak zaitun rasa bawang putih. Materi Sekian. selanjutnya akan disampaikan oleh Duan. Untuk Duan dipersilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Strategi 11, kurangi gula dan gantikan dengan makanan dan minuman yang manis secara alami. Banyak orang yang menua dapat memperoleh manfaat dengan lebih sedikit kalori dan lebih sedikit gula tanpa mempengaruhi rasa yang enak. Namun, gula memiliki banyak kegunaan dalam makanan selain energi dan masakan. Saat menambahkan gula ke resep, seperti makanan penutup berbahan buah dasar, sebaiknya mencoba 1 sendok makan gula atau pemanis lainnya, sekaligus karena variasi yang luas dalam rasa manis buah, atau taburi makanan yang dipanggang dengan campuran gula manis, dan pedas untuk memberi ilusi lebih manis. Next. Strategi 12. Buat porsi makanan berukuran gigitan. Yang pertama, porsi 3 ons daging sapi tanpa lemak, ikan, babi, atau unggas menyediakan rata-rata 22-26 gram protein. Keju seperti cheddar rendah lemak, mozzarella atau Swiss menyediakan sekitar 8 gram protein per 1 ons. Ikan cincang, daging giling, ayam cincang atau daging babi suwir yang cenderung lebih ringan daripada potongan dengan sedikit protein. Telur menyediakan sekitar 6 gram protein per telur utuh atau sekitar 4 gram protein per putih telur. Kedua, yogurt rendah atau tanpa lemak menyediakan sekitar 13 gram protein per porsi 8 ons. Suplemen nutrisi dapat menyumbang sekitar 10-15 gram protein atau lebih tinggi. Mereka mungkin susu atau berbahan dasar kedelai tergantung pada kebutuhan konsumen. Banyak yang menawarkan berbagai vitamin dan mineral, tetapi kalori atau karbohidrat mungkin tinggi. Ketiga, gula seperti almond atau walnut menyumbang sekitar 7 gram protein per 1 onsnya, yaitu sekitar 1/4 cangkir. Pengganti kedelai seperti crumbles atau burger berikan sekitar 10-15 gram protein atau lebih per porsi 3 onsnya. Next. Strategi 13. Ciptakan makanan hiasan yang menarik secara visual dan benar secara etnis. Hiasan adalah bahan yang digunakan untuk dekorasi atau hiasan makanan atau minuman. Mereka berfungsi sebagai representasi menarik yang menginformasikan pengunjung tentang selera dan tekstur yang akan datang. Misalnya, sepotong paterseli keriting biasanya diletakkan di atas piring untuk menambahkan sedikit tanaman hijau dan tekstur, tetapi mungkin jarang dikonsumsi. Kale dengan warna hijau tua dan daun kusut secara visual mengesankan dan menyampaikan kandungan antioksidan, vitamin, dan mineralnya yang juga dapat tercermin dalam hidangan seperti halnya sayuran, beet, lobak merah, dan atau kecambah. Contoh lain dari hiasan yang cocok dengan hidangan yang sudah jadi adalah quarter orange atau merah, paprika manis, sup labu atau labu, irisan mentimun atau zucchini yang tebal,
atau setengah dari lemon, jeruk nipis, atau tomat digunakan sebagai wadah untuk beberapa saus yang mungkin menyertai makanan berprotein, seperti mentega ringan atau saus, krim, mayones, salsa, atau kecap tamari. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ari. Untuk Ari, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Strategi 14. Siapkan makanan agar mudah dikunyah. Malah mengunyah dan atau menelan dapat disebabkan oleh ketidaknyamanan atau kekakuan pada otot rahang, kurangnya air liur, sakit mulut, dan atau masalah dengan gigi palsu atau gigi. Masalah dengan tenggorokan atau faring dapat menyebabkan kesulitan menelan, ditambah dengan batuk atau tersedak. Masalah rasa, suhu, dan tekstur. Untuk masalah mengunyah dan atau menelan, temperatur tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin, tetapi cukup untuk memaksimalkan rasa. Tekstur harus cukup menarik untuk menghindari kebosanan tanpa terlalu padat atau bubur. Meskipun air dapat adalah yang terbaik selama cairan tidak terlalu berbuih atau menyenangkan, air dapat membantu makanan bergerak di sepanjang saluran pencernaan. Terkadang air atau cairan encer dapat memicu batuk. Dalam hal ini, cairan pengental yang dijual bebas dapat ditambahkan air atau cairan yang tidak boleh mengubah tampilan atau rasa makanan. Lanjut. Sarapan. Konsumsi suap yang lebih kecil. Buah kering montok yang telah direndam dalam sari buah atau air hangat dapat dimasukkan sesuai kebutuhan untuk pewarna, serat, penyedap rasa, dan bunga. Makan siang dan makan malam. Gunakan bahan roti yang lebih keras untuk puding roti atau roti panggang Prancis telah dilunakkan dengan kostrat, telur, atau cairan lain. Pilih makanan penutup yang lebih ringan dan lebih lembut, seperti makanan malaikat atau kue pon, kolak buah, cangkir buah, es buah, yogurt, dan parfait buah, dan es susu bebek lemak atau rendang lemak, atau makanan khas beku lainnya. Campurkan sedikit lemak padat yang dilunakan, seperti mentega, margarin, atau lemak babi, mayones, atau krim asam menjadi hidangan untuk menambah rasa dan kelembapan tanpa rasa berlemak berlebihan. Lanjut. Strategi 15. Maksimalkan aroma, warna, rasa, dan tekstur sebagai contoh. Memanggang atau memanggang buah dan atau sayuran dalam oven yang sangat panas, atau memanggang menjadi karamel dan mempermanis kulit, serta menambah rasa berasap. Taburan herbal segar atau kering akan menambah rasa. Kemudian, buah dan sayuran beraroma kuat ini dapat ditambahkan ke cabai, sup, atau sumur untuk dimensi rasa tambahan, dan akan mendapat manfaat dari bahan yang lebih lembut lainnya. Panas tinggi dan sangat tinggi yang terlalu kuat atau cepat dapat menjadi bumerang dan merusak rasa. Lanjut. Strategi 16.
Pilih makanan dan minuman kaleng, beku, dan kain untuk pemanis yang mungkin muncul di label makanan, termasuk dan gula tambahan, pemanis alternatif, pemanis non-alternatif, dan pemanis bergizi. Gula tambahan adalah gula dan pemanis kalori yang ditambahkan ke makanan dan atau selama pemrosesan atau persiapan. Pemanis alternatif adalah zat yang ditambahkan ke makanan dan atau yang mengandung sedikit atau tanpa kalori. Pemanis non-nutrisi adalah senyawa sintesis yang memberikan rasa sangat manis dan sedikit kalori dibandingkan dengan gula. Pertimbangkan pedoman berikut untuk memilih makanan dan minuman yang mengandung serat. Klaim ini terbatas pada makanan yang merupakan produk biji-bijian, buah-buahan, atau sayuran yang mengandung serat makanan yang rendah lemak dan merupakan sumber serat makanan yang baik tanpa fortifikasi. Cari kategori yang ditampilkan di tabel 9.21 dan mengidentifikasikan makanan dan minuman sebagai sumber rendah, baik, atau tinggi serat makanan. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan untuk strategi 17, gunakan bahan asam dengan hati-hati. Terkadang ketika lemak, natrium, atau gula dikurangi resep, rasanya menjadi datar. Sedikit bahan asam seperti jus lemon, teh, jus tomat, cuka, atau anggur mungkin dapat meningkatkan rasa dan kontras dengan makanan atau bahan yang terlalu berat, kayak rasa, asin, atau manis. Jus jeruk yang baru diperas memiliki rasa yang lebih sempurna daripada jus jeruk dalam kemasan atau kaleng. Inilah sebabnya mengapa semprotan jus lemon, sedikit cuka, atau beberapa tetes anggur direkomendasikan di akhir beberapa resep. Kulit jeruk memberikan sensasi serupa yang mungkin lebih tahan lama. Kulit jeruk adalah tepi luar kulit jeruk yang tipis dan berwarna. Tambahkan whey dari yogurt Yunani ke dalam roti tanpa pengaduk untuk rasa yang tajam seperti penghuni pertama dan membantu memperpanjang umur simpanan. Next. Strategi 18, atasi hidrasi. Apakah cairan dikonsumsi sebelum, selama, atau setelah makan atau makanan ringan sangat tergantung pada individu, yang juga dipersonalisasi apakah obat perlu dikonsumsi dengan makanan atau tidak, dan berapa banyak cairan yang dibutuhkan untuk penggunaan dan asimilasi yang tepat. Lambung dan usus bergantung pada cairan lambung dan pankreas untuk mencerna makanan, dan juga untuk memindahkan komponennya ke seluruh sistem gastrointestinal untuk diserap dan diubah menjadi energi, atau disimpan untuk digunakan nanti. Hidrasi yang cukup dapat mendukung perasaan kenyang atau kenyang yang dapat menyebabkan kepuasan makan atau cemilan dan resistensi untuk makan berlebihan. Next. Strategi 19, pertimbangan kurangnya nafsu makan atau kepenuhan. Nafsu makan yang menurun dapat menyebabkan kekurangan nutrisi dan penurunan berat badan dan menyebabkan hasil kesehatan yang buruk dan peningkatan kematian. Orang yang mengeluh mulut kering bisa ditawari air dan dinasihati untuk menghindari makanan yang terlalu kering. Indera perasa dan atau penciuman yang ditanggung harus diselidiki dan harus ditingkatkan di tempat yang memungkinkan dan diinginkan. Orang harus didorong untuk mengkonsumsi berbagai jenis makanan daripada berulang kali mengkonsumsi makanan yang sama. Porsi yang lebih kecil dan padat nutrisi harus ditawarkan lebih sering daripada makanan yang lebih besar dan padat kalori. Next. Strategi 20, tangani keseluruhan pengalaman bersantap. Secara khusus, ketika mata yang menua gagal, indera lain dapat digunakan untuk memperluas pengalaman bersantap seperti pendengaran yang mencakup musik
musik latar dan suara, dan sentuhan yang mencakup rasa sendok garpu, peralatan makan, wadah minum, meja linen, dan sejenisnya. Baik suara yang dihasilkan makanan dan minuman beserta tekstur yang di bawahnya memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan dan mempengaruhi persepsi, misalnya buah dan sayuran yang lebih tua mungkin lemas karena kehilangan kerenyahan yang melekat. Di sisi lain, roti yang lebih tua mungkin terlalu renyah atau sulit dikunyah. Sekian presentasi kami pada hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.